kasih. Saya ingin menyampaikan karena ini ada pernyataan yang dibikin dari teman-teman kita dari diaspora, yaitu dari Forum Tanah Air. Pernyataannya tadi ditandatangani oleh Forum Diaspora yang diantaranya jaringan dari 22 negara dan 5 benua, termasuk ada tokoh dan aktivis dari 38 provinsi di Indonesia. Pernyataan sikap ini menyangkut masalah peraturan kepolisian nomor 10 tahun 2025. Saya tidak akan bacakan secara keseluruhan, tapi ada dua konsideran yang perlu dijelaskan sedikit, yaitu bahwa Perpol atau peraturan kepolisian nomor 10 tahun 2025 adalah aturan yang ditandatangani oleh Kapolri Listio Sigit, mengatur penugasan anggota Polri di luar struktur organisasi Polri, khususnya di 17 kementerian lembaga negara, tanpa kewajiban pensiun atau mengundurkan diri. Bahwa Perpol ini sangat bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 11/4/PUU strip 22/2025 sebagai aturan hukum yang lebih tinggi, final dan mengikat. MK dalam putusannya menegaskan bahwa anggota Polri aktif tidak boleh menduduki jabatan sipil di luar kepolisian tanpa terlebih dahulu pensiun atau berhenti dari dinas Polri. Ya. Perpol nomor 10 tahun 2025 ini ya juga bertentangan dengan ya. Saya masuk kepada pernyataan saja karena ini cukup panjang. Pernyataannya menyangkut ada 3 gitu. Itu berdasarkan pertimbangannya. Pertimbangannya sudah saya sebutkan tadi dan cukup banyak pertimbangannya. Maka Forum Tanah Air, komunitas jaringan aktivis diaspora Indonesia di 22 negara, lintas 5 benua, beserta aktivis dan tokoh di 38 provinsi di Indonesia menyatakan sikap sebagai berikut. 1. Mendesak pencabutan pembatalan Perpol nomor 10 tahun 2025 yang bertentangan dengan konstitusi undang-undang dari putusan Mahkamah Konstitusi, karena menimbulkan presiden sangat berbahaya dalam negara hukum di Indonesia. Kedua, menuntut Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto segera mencopot Kapolri Listio Sigit serta mengeluarkannya sebagai anggota Komisi Percepatan Reformasi Kepolisian beserta 3 mantan Kapolri lainnya, sehingga Komisi Percepatan Reformasi Polri dapat bersifat independen, kredibel, dan bebas dari berbagai konflik kepentingan. Ketiga, menyerukan kepada masyarakat sipil agar menolak hasil Komisi Percepatan Reformasi Kepolisian apabila dalam proses kerjanya tidak independen dan tidak transparan. Pernyataan sikap Forum Tanah Air ini sebagai wujud tanggung jawab bersama untuk memperbaiki tegaknya hukum yang adil dan hidupnya demokrasi yang sehat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. New York dan Jakarta 17 Desember 2025, Forum Tanah Air ditandatangani ya, oleh Ketua Umum Tata Cassandra di New York dan oleh Doni Andri Cahyono Ketua Harian di Jakarta. Ini titipan dari teman-teman saya diaspora yang patut diketahui oleh masyarakat Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dipakai. Ya, saya kira ada hal penting yang perlu kita catat. Parpol 10 itu adalah bentuk nyata dari pertama
pengkhianatan terhadap konstitusi, termasuk di dalamnya pengkhianatan terhadap putusan MK nomor 114 November 2025. Kedua, ini juga bentuk ketidakpatuhan terhadap atasan, yaitu presiden. Kemudian juga karena menyangkut pelaksanaan konstitusi dan undang-undang, maka ini juga bentuk pembangkangan terhadap wakil-wakil rakyat, yaitu DPR. Dan DPR mestinya sebagai pelaksana dari pengawasan terhadap pelaksanaan konstitusi dan undang-undang itu harus bersikap, dan faktanya itu tidak terjadi. Jadi tiga hal ini, ada terhadap pembangkangan terhadap konstitusi, ada terhadap putusan MK, ada terhadap DPR, itu satu hal yang sudah sangat nyata untuk bisa sebetulnya presiden itu mengambil langkah tegas. Salah satunya tadi mengganti, mencopot Kapolri, tapi sekaligus juga ada hal-hal lain yang perlu dilakukan oleh Pak Prabowo yang kita tuntut untuk segera dilaksanakan. Saya kira itu tambahannya. Terima kasih. Saya kira tim percepatan reformasi kepolisian sudah ada tanda-tanda tidak mampu mengemban isi dari awal aspirasi perlunya reformasi kepolisian. Oleh karena itu, kondisi ini menyebabkan kita harus melakukan evaluasi terhadap tim percepatan reformasi kepolisian tersebut. Intinya harus diubah komposisinya. Tidak boleh dominan dari pihak kepolisian, karena sejak awal juga ketika reformasi kepolisian dicanangkan oleh Presiden Prabowo juga tiba-tiba dibentuk tim transformasi kepolisian oleh pihak kepolisian sendiri untuk mengganjal dari reformasi kepolisian. Oleh karena itu, maka tidak jalan lain, harus mengubah komposisi, kembalikan lagi ke spirit awal reformasi kepolisian. Dan secara politis dalam konteks reformasi adalah penegasan kembali dari reformasi yang dahulu telah kita lakukan, di mana pada waktu itu kita mengkritisi fungsi ABRI gitu. Jadi ingin mengembalikan kepada porsi dan fungsinya yang tepat, dan itu telah berhasil, termasuk TNI menempatkan kembali pada posisinya yang mungkin menurutnya pada waktu itu proporsional. Sekarang ini multifungsi Polri gitu. Jadi pada reformasi kedua ini kita harus melawan, membenahi, mengembalikan lagi kepada fungsinya. Jangan sampai polisi berposisi multifungsi Polri. Polri ada di mana-mana sebagai wujud dari democratic policing yang awalnya dicanangkan oleh Tito Karnavian dan dikerjakan oleh Listio Sigit. Oleh karena itu, dua orang ini juga direformasi dalam konteks kepemimpinan di negeri ini, yaitu copot Tito Karnavian dan copot juga Listio Sigit. Saya kira itu adalah alif batanya proses reformasi kepolisian yang telah dicanangkan tadi oleh Forum Tanah Air, yang gaungnya tentu saja ke berbagai daerah dan juga ke berbagai negara yang ada perwakilan diaspora kita di sana. Intinya bahwa reformasi kepolisian mutlak adanya dengan cara sesuai dengan aspirasi rakyat, bukan kemauan dari segelintir elit politik saja. Terima kasih atas perhatiannya. Oligarki harus dikalahkan oleh demokrasi, dan saat ini demokrasi dijajah oleh oligarki. Saya kira itu poin penting yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.